Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Bang Mahfud Arifin di Timika, Irian Jaya, Papua ya. Saya kasih yang agak simpel gini aja dibanding yang versi sebelumnya ya. Ini modul solder station. Modul solder station itu sudah dilengkapi dengan kipasnya ada, ya. Sudah ada kipas. Ini saklar untuk aktif panas. Lalu di sini tegangan input 24 volt. Jadi simpel banget, jenengan tinggal cari aja adaptor-adaptor yang 24 volt minimal 2 ampere ya. Jangan dikasih di bawah 2 ampere. Kalau di bawah 2 ampere tidak bisa dorong ke panasnya. Jadi 3 part komponen ini sudah ada di depan sini semua. Konektor, display 7 segmen, TM1637 sama potential encoder. Ini tiga-tiganya udah ada di sini. Jadi penak banget guys. Masa RP cuman nginput 24 volt gini aja harus kebalik ya. Ingat 24 voltnya DC ya, bukan yang AC tapi DC, alternating current. Kalau misalnya teman-teman pakai trafo, ambil trafo minimal 2 ampere lalu di tegangan di DC kan ya. Dikasih dioda, kasih elko. Jangan dioda saja. Harus ada elko nih. Di samping sudah tak lengkapi elko, di sini juga ada. Elko di sini juga ada. Cuman ini nggak ada dioda nih, nggak saya pasang dioda. Ya. Jadi misalnya udah punya trafo, kemudian kasih dioda, diodanya aja 1 ampere. Kenapa? Karena konsumsinya 2 ampere kok. Yo kasihlah dioda minimal 2 ampere atau 3 ampere lah di atasnya. Kalau dikasih terlalu kecil seperti punya Bang Tekno kemarin ya, diodanya mati, nggak bisa kerja. Ya. Jadi kasih dioda minimal 2 ampere karena konsumsinya daripada solder ini hampir 2 ampere. Terus di sini sudah ada kipas, kipasnya pun juga udah plug and play. Tancepin, cuman jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik gini, lah terbalik nanti nggak nyala lah. Tinggal gini, tancepin sudah lah. Terus di sini ada 2 resistor besar, 3 watt Panasonic, ini panas atau anget. Nanti pada saat Bang Mahfud mau mengassembling ke box, arahkan kipasnya ini untuk nyembur sini ya, nyembur ke dioda ini ya. Gimana caranya aturlah, gimana supaya kipas ini bisa niup ke sini, karena ini menurunkan tegangan dari 24 volt mendekati 5 volt. Saya tidak pakai 782, saya tidak pakai 7818, 7815, 7812, 7809, 06, kebanyakan komponen nanti. Jadi ini dipaksa kerja agak berat. Menurunkan tegangan dari 24 volt menuju mendekati 5 volt. Karena Atmega bermain di 5 voltan. Ya. Di sampingnya ini adalah 7805. Jadi ibaratnya 24 volt itu drastis gitu loh. Diterjunkan langsung mendekati 5 volt. Nah, untuk menerjunkan sampai mendekati 5 volt otomatis ada resistor penahan kan. Hambatan resistor ya iki mas. Yang satu buat resistor kipas, yang satu buat resistor yang masuk ke 7805. Karena kembali lagi saya jelasin bahwa di sini Atmega ini bermain 5 voltan. Jadi kalau ini kena tegangan lebih dari 5 volt, misalnya 7 volt, 8 volt, bisa rusak Atmega ini. Makanya ada 7805. Nah supaya 7805 ini nggak panas, yang saya buat panas resistornya. 78 ini dibuat panas, nanti nambahi lagi aluminium pendingin, memasang aluminium pendingin kerjaannya nambah lagi. Jadi yang saya buat panas itu memang resistor di sini. Ini bisa diganti dengan 100 ohm 5 watt kapur, model resistor kapur itu bisa. Dikasih resistor kapur pun juga panas, juga anget. Kembali lagi saya bilang drastis menurunkan tegangan dari 24 mendekati 5. Ya. Makanya kalau misalnya ada yang punya solder sensor gerak seperti ini, Kang kok ini panas ya nggak apa-apa, normal, wajar. Makanya ada kipas. Kipas diarahkan ke sini untuk apa? Niup supaya ini agak dingin atau setidaknya bisa teredam panasnya ya. Oke, cukup simpel, nggak sulit, hanya jenengan masukkan tegangan 24 volt. Di sini mungkin kelihatan sedikit di layar ya. Ini ada adaptor printer punyanya Canon IP2770 dengan tegangan 24 volt ya ini ya. Nih 24 volt. Nah ini yang saya pakai untuk inputnya ke sini ya.
Mau jenengan teman-teman kasih SMPS yang 10 ampere, 5 ampere pun ya nggak apa-apa karena konsumsinya cuma 2 amperan kok. Dan simple banget pisan ngono lho. Cuman ini tok, kabel 2 ini tok, tidak ada yang lain. Kalau masalah nanti pengassembling kebok ya monggo kerso teman-teman rekan-rekan bolongi ini dibolongin kah, atau kalau memang terpaksa karena buru-buru dipakai ya udah kasih baut aja di sini nih. Ini ada 4 baut, kasih baut spacer, udah tempelin aja di meja. Mbuh piye carane sampean. Mbuh carane teman-teman lah, istilahnya mau dibuat seperti apa terserah lah. Yang jelas simple banget ini modul. Oke. 24 voltnya tak masukkan ke sini ya. 24 voltnya masukkan ke sini, plus dan min. Ingat jangan sampai terbalik. Masalah nanti pembuatan saklarnya monggo sampean sendiri yang make. Mau dikasih saklar ya silakan, mau langsung tancepin gini silakan ya. Begitu dikasih tegangan 24 volt ya. Begitu dikasih tegangan 24 volt nanti kalau saklarnya dalam keadaan tertekan ya. Kalau saklarnya dalam keadaan tertekan nanti dia akan ada angkanya, tapi kalau misalnya belum tertekan hanya garis-garis ya. Hanya garis-garis seperti ini. Sik mas, aku lagi live ya, sebentar ya. Sebentar. Ada yang ngechat saya. Jadi semua tergantung imajinasi nih teman-teman rekan-rekan sendiri ya. Jadi kalau nggak ditekan dia garis-garis seperti ini. Nggak ditekan dia berbentuk angka. Nah ini kipasnya udah langsung nyala, langsung mutar ini. Langsung aja diarahkan ke sini nanti, diarahkan ke 2 resistor tadi. 2 resistor tadi ya. Terus kalau misalkan ini ditekan, nah nanti menunjukkan angka. Ini udah tak setting 455. Kalau misalkan kita matikan, dia nanti garis. Jadi simple kayak gini. Saya cabut dulu mana gagang. Nah ini gagang solder. Gagang solder pun juga udah plug and play. Nanti misalnya bolongi ini ada baut ya mas. Nah ini ada bautnya ya toh, tinggal jenengan kunci lagi. Termasuk di sini juga nanti dikendorin dulu setelah membuat lubang-lubang. Lubangnya cuma 4 kok. 1, 2, 3, 4. 4 itu sama lampu kecil. Lampu kecil terserah mau dikasih lubang atau enggak ya monggo terus. Lampu kecil ini lampu pertanda pompa, dia lagi mompa panas. Kalau lampunya ini nyala berarti dia langsung lagi mompa. Tapi kalau lampunya mati berarti dia lagi nafas gitu. Ada lampu kecil segini ini di sini ya. Oke. Ini bautnya tak pasang kembali. Tancepin ke sini, ingat jangan sampai keliru, jangan dipaksakan karena ada noknya ya, ngarani nok lah, mbuh apa iki. Oke, sudah terkoneksi, sudah terpasang. Terus tinggal jenengan tak ganjel biar kelihatan agak naik dikit. Masukin ini tegangan 24 voltnya. Garis-garis, muncul garis-garis ya. Lalu kalau ditekan kayak gini, nah ini kebalik naruhnya, kebalik ini, inilah. Dan penak lagi nyawang. Nah wis. Kipas sudah muter. Kenapa GMBR kenapa? Sebentar ya mas, aku set live. Oke, seperti ini kondisinya. Lalu saya tekan ini saya tekan. Suhu sudah terlihat 467, 89. Nah ini mulai naik. (230). Naiknya juga nggak lama sih, cepet aja. Ini udah langsung tak setting 455, jadi panasnya udah kelihatan kayak gini. Mulai kelihatan ya. Saya tak matikan lampu nih. Ya. Nih. Nah, station itu saya bilang ada nafas, saya bilang tadi. Jadi pada saat ini lampu mati, berarti dia lagi turun
turun sedikit panasnya, nanti dia mompa lagi nih, lampu merahnya mompa lagi, tes dia mompa lagi. Memang seperti itu, nggak bisa stasiun itu dibuat membara terus, itu nggak bisa. Kenapa? Elemennya bisa putus. Jadi perbedaannya dengan yang magnet itu hanya di nafas saja. Kalau magnet itu nafasnya sebentar, kalau station yang model gerak ini nafasnya agak panjang. Nah, dari sisi keawetan di elemen lebih awet yang gerak pada suhu tinggi ya, pada suhu tinggi sensor gerak ini kelihatan sekali pergerakan nafasnya. Tapi di sensor magnet pada suhu tinggi 456, 455 ya, itu pergerakan nafasnya nggak kelihatan. Jadi solder sensor magnet itu ibarat lampunya ini ya, lampunya ini, lampu pompanya ini cuman sesaat aja dia mati langsung membara lagi, mati langsung membara. Jadi efek dari panas yang begitu cepet lagi itu di elemen. Makanya solder sensor magnet itu elemennya agak sedikit boros, apalagi jenengan sering pakai di suhu tinggi. Tapi gerak itu agak awet. Cuman yang perlu digarisbawahi, kita juga nggak bisa prediksi. Saya bicara seperti ini, awet sing gerak terus boros sing magnet, itu tidak jadi patokan bener-bener ya, karena elektronik kita nggak bisa prediksi. Di sini ada kawat nikelin toh, yang diputar-putar. Kawat nikelin itu kena tegangan 24 volt terus ya lama-lama pasti putus. Jadi jangan disalahkan kalau misalnya Kang baru tak pakai seminggu elemennya putus ya. Namanya elektronik, namanya elemen, namanya kawat, kena tegangan terus putus ya bisa. Gitu. Makanya saran saya kalau punya solder model kayak gini, jenengan punya uang lebih ya, beli elemen sebagai apa, cadangan. Sewaktu-waktu putus itu tinggal ganti. Gitu, tinggal ganti. Jangan pada saat putus bingung nggak punya elemen, keluar akhirnya bingung. Nah, harus disadari bahwa hasil dari jenengan kerja pakai solder ini udah banyak istilahnya. Untuk beli elemen harga 25 sampai 35 ribu itu cukup. Satu kali pasang konektor cas atau satu kali pasang LCD bisa menyisihkan sedikit untuk beli apa, elemen. Ya toh? Bisa untuk beli elemen. Jadi jangan mengeluh kalau misalkan pakai station elemennya putus. Lah pabrik menciptakan stok elemen untuk apa kalau nggak untuk dijual? Mereka sudah mengantisipasi juga. Elemen bisa putus, oh ya saya sediain aja lah stok spare partnya gitu loh. Lebih susah lagi kita itu kalau misalnya beli sebuah barang, gitu. Kita membeli sebuah barang tidak ada support pendukung spare part, lebih susah lagi toh. Beli barang rusak buang. Kenapa? Spare partnya tidak ada. Jenengan atau teman-teman beli sebuah barang dari negeri seberang misalkan, begitu kena IC programnya selesai, barangnya ya ditaruh, pensiun. Nah kalau kita punya barang produk kita sendiri, otomatis yang memproduksi itu kan sudah menganalisa komponennya ada nggak di Indonesia, spare partnya ada nggak di Indonesia. Oh spare partnya banyak, komponennya banyak, kenapa kita nggak beli yang produk kita sendiri gitu. Support layanannya ada. Sebenarnya apa ya? Negara kita tuh orangnya pinter-pinter loh ya. Cuman terkadang kalah dengan apa? Gengsi kita harus beli barang dari luar itu aja loh. Gengsinya kita itu tinggi. Nggak mau mengakui bahwa di negara kita pun juga mampu, juga bisa. Ya. Oke, Bang Mahfud Arifin ya di Timika Papua. Ini udah saya tes, udah di kondisi 455 seperti ini, dan jenengan simple aja, nanti tinggal apa, pakai adaptornya printer itu ya, pakai adaptornya printer nanti dipakai untuk suplai 24 voltnya, atau kalau nggak punya itu ya pakai trafo Bang, pakai trafo minimal 2 ampere, kasih dioda, kasih elko supaya terfilter ya. Diodanya kembali lagi jangan 1 ampere, kecil nanti nggak bisa ngedorong, kurang kuat ampere, kasih di 2 atau 3 ampere minimal ya. Lalu pakai Lalu kalau misalkan punya teman-teman tukang servis printer ya, coba ditanyain aja, Kang punya stok seperti ini enggak? Ini adaptor printer
Canon IP2770. Nah, boleh jenengan langsungkan dari sini. Boleh jenengan langsungkan dari sini dengan catatan ya, pin tengah ya dengan pinggir luar itu digabung ya Kang, di jumper. Lek enggak jenengan jumper nanti keluar tegangannya cuma 8 sampai 11 volt, enggak akan kuat untuk ngedorong ini. Untuk ngedorong ini enggak kuat. Jadi pin tengah dengan pin sebelah luar itu di jumper dijadikan satu supaya keluar 23 atau 24 volt. Lalu pin yang paling dalam ini negatifnya. Nah ini kalau misalnya jenengan pecah, hati-hati pokoknya mecah, ojo kasar-kasar banget, nanti di dalamnya seperti ini. Jadi ini jenengan tinggal masukin aja jack AC listrik, cetek, udah. Di sini ada 3 pin yang saya sebut tadi ya kan. 3 pin yang saya sebut tadi yang bagian dalam ini negatif. Bagian dalam ini negatif, kemudian yang tengah dengan bagian luar itu jenengan jumper jadikan satu. Sembarang di jumper ning kene dikai timah digabung ning ngono terus metu, terus habis itu keluar satu kabel positif, satu kabel negatif. Wes gitu aja bisa. Lah ini udah langsung keluar DC. Di sini sudah ada dioda ultrafast. Di sini sudah ada dioda ultrafast, di sini pun juga sudah ada elko penyetabil. Jadi ini wes stabil tegangannya. Wes gak ribet ya. Wes gak ribet, pakai model ini sudah gak ribet. Terus nanti tinggal masang protek asimetiknya di sini di elko bagian ini. Ya, protek asimetiknya bertujuan untuk apa? Apabila gagang solder itu konsleting yang terprotek SMPSE. Jadi modulnya aman. Nah, kalau jenengan pakai trafo itu kuat. Begitu suatu saat terprotek atau ada konsleting di kawat nikelin ya, kawat nikel ini misalnya konslet di sini. Ini bisa terjadi kawat nikel ini konslet. Ya. Begitu kawat nikel ini konslet, otomatis plus dan min terhubung toh. Plus dan min terhubung. Kalau trafo itu kan kuat, saya bilang tadi. Trafo kuat, nanti dia nggak merotek trafo ini, tapi yang dihajar modulnya. Modulnya yang rusak bisa 7805-nya jebol. Begitu 7805-nya jebol, bisa IC Atmega-nya jebol. Akhirnya modulnya rusak. Sebentar ya Mas, apa ini benarkah pemasangan? Sebentar. Bentar ya Mas, bentar. Lagi live Mas, lagi live. Ya. Jadi jenengan pakai ini terprotek. Begitu ini terprotek, modulnya aman, nggak bakalan rusak. Tinggal cabut gagang, tekan tombol reset asimetiknya, ya toh. Setelah ditekan tombol reset asimetiknya dia nyala kembali, baru dicolok gagang. Jenengan colok dia terprotek lagi, udah elemennya konslet, ganti aja, ganti gagang atau ganti elemen. Gitu. Nah, makanya saya mulai 2018 nggak pernah produk saya pakai trafo. Alasan saya pertama berat, yang kedua nek rusak yang dihajar pakai trafo tuh ini nih malahan modulnya ini loh. Modulnya yang dihajar. Trafonya tetap terus mengalirkan tegangan. Yang rusak mana? Komponen-komponen di sini. Sampai trafo itu benar-benar terbakar. Selesai. Gitu. Ya. Tapi kalau pakai ini ada reset asimetiknya. Cara pasang reset asimetiknya sudah tak jelasin di grup support maintenance. Jadi gampang banget. Terus simple banget seperti ini. Nggak sulit. Teknisi pemula pun tak jelasin seperti ini, hanya nyambung plus dan min ya mesti bisa. Terus untuk solder sensor gerak ini ya Kang, ini jangan lupa banyak teman-teman sing nggak paham kenapa pada saat misalnya contoh suhu 455 kayak gini ya, suhu 455 kayak gini, ini misalnya jenengan mau turunkan suhunya ya, itu diputer lalu ditekankan. Lek enggak jenengan tekan nanti dia tetap membaca suhu 455 gitu loh. Ini beda dengan solder biasa yang pakai potensio biasa. Ini solder digital encoder ya. Potensio ini ada apa namanya? Ada giginya tek 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 kayak 1 gigi 1 derajat gitu loh. Ya, ini sudah tak setting sampai 200 paling rendah. Begitu seperti ini ojo dibiarin Kang. Lek jenengan biarin dia tetap membaca 455.
tetap membaca suhu yang tadi gitu loh. Jadi banyak yang bilang, Mas Api ini tak setting 455 kok melelehkan timahnya berat sekali loh. Saman ngerti nggak cara menggunakannya? Saman sudah paham SOP-nya belum gitu? Di grup sudah tak jelasin berkali-kali, tak bilangin. Jangan lupa nanti kalau misalnya sudah datang mau ngetes, mau naikkan, mau nurunkan suhu, diputar lalu ditekan. Ini sebetulnya potensinya udah kelas T12, kelas T26 sudah pakai encoder digital, pembacaannya sudah digital. Ya toh, jangan lihat. Lampu berkedip-kedip 200 kok tetap 455. Tetap seperti suhu 455 karena nggak ditekan. Begitu potensio ditekan gini ya, ini potensio dengan tekan ya. Tek gini. Dia akan turun Kang. Menuju kemana? Menuju ke suhu yang disetting tadi berapa? 200. Mau menaikkan, mau menurunkan, itu caranya sama. Jadi diputar lalu ditekan. Nanti sampai berhenti di mana? Di 200. Engkau mau menaikkan ke 300 ya sama, diputar sampai 300 baru ditekan. Ya, caranya seperti itu Kang ya. Jangan lupa kalau sudah sampai di sana, itu tadi cara mengoperasikan SOP-nya, potensio diputar baru ditekan. Kalau nggak ditekan dia tetap membaca suhu sebelumnya. Terus ini sistemnya udah tak perbarui, untuk slipnya tak jadikan sekitar 4-5 menit ya. Begitu nanti slip cuma tinggal digerakkan aja, nggak lagi dijungkir-jungkir seperti dulu karena udah beda sensornya lebih sensitif. Kalau dulu gagang soldernya harus dijungkir nih ke sini kan, kalau untuk mau panas. Sekarang nggak, cukup digetarkan gini aja dia udah panas kembali. Ya. Jadi simpel banget, sudah simple, sudah tak buat sesimpel mungkin, tinggal teman-teman berkreasi sendiri masalah ngeboknya dan lain sebagainya. Dan ini murni kita buat dari nol. Murni kita buat dari nol, enggak kita beli jadi kemudian dirakit gitu, enggak. Kita murni buatnya dari nol. Teman-teman saya lihatkan anak-anak lagi ngerakit ini. Nah ini solder sensor gerak. Nah ini seperti itu persis. Ini masih terpasang satu komponennya, cuman encodernya, nanti tinggal masang display, tinggal masang potensi. Nah ini masih sambil produksi soalnya. Jadi kalau untuk model kayak ginian belum ready tapi bisa dibuatin, nggak lama kok. Setengah jam bisa kita buatin. Satu modul kayak gini. Kipasnya juga udah ada, jadi kipasnya juga plug and play kan. Tadi saya bilang tinggal tancepin di sini toh. Ini tempatnya kipas toh, tinggal tancepin aja, yang penting nggak kebalik. Nah, saya taruh jalur plusnya di pinggir luar malahan. Ya menyesuaikan lah, karena kemarin juga bikin desainnya juga harus, saya buat desain tuh kalau bisa sekecil mungkin gitu loh, sekecil mungkin. Jadi misalnya dicetakkan pun juga nggak banyak biaya. Gitu. Ya tinggal plug and play kayak gini. Satu modul ini paling naik di ekspedisi cuma 200 gram. Jadi jenengan beli 5 modul cuma naik 1 kilo, lebih murah di pengiriman. Kalau seperti ini, jenengan beli seperti ini ya sensor gerak. Itu dalam satu box, dalam 1 kilo itu isinya cuma maksimal 2. Tapi jenengan beli kayak gini dalam 1 kilo bisa 5 sampai 6. Wong ringan cuman ini tok, tambah 1 gagang aja kok. Nanti SMPS-nya jenengan sediakan sendiri di sana. Ya toh? Jadi enggak sulit. Enggak ada yang sulit. Sudah tak buat semudah mungkin. Ini anak-anak juga lagi ngisi. Nah, jenengan lihat. Ya. Lagi diisi komponennya, lagi disoderin semua. Nah, ini gitu. Jadi tidak ada istilahnya yang kayak gini. Ini kan ini sama PCB solder sensor gerak loh ya toh. Komponen paling cuma 15 biji, tapi semua terkontrol di program microcontroller. Jadi kalau ini programnya rusak atau error, soldere yo standby dulu. Beda dengan sensor magnet. Kalau sensor magnet tanpa IC Atmega pun soldere tetap bisa dipakai. IC Atmega ini hanya untuk IC baca, untuk membaca suhu saja. Tapi kalau ini IC Atmeganya itu full controller, sama seperti teman-teman punya Quick 2008 ya. Coba aja cabut IC Atmega nih,
ya IC programnya pasti blowernya akan selesai, nggak bisa digunakan lagi. Kalau di AB blower ribbon ya, blower ribbonnya AB itu dicopot IC Atmeganya, blowernya tetap bisa dipakai. Kenapa? Hanya IC baca suhu, bukan controller program, bukan full program. Bedanya di situ. Jadi di AB itu blower yang dulu full controller program malah nggak diproduksi lagi sudah. Blower yang dulu full controller program sekarang sudah nggak diproduksi, sekarang udah ganti ribbon kayak gini. Ini PCB blower ya. Ini kalau saya copot IC Atmega nih, saya copot IC microcontrollernya, blower ini masih bisa digunakan. Hanya saja displaynya nggak tampil, suhunya berapa nggak tampil. Nah terus gimana Mas Abi untuk mengetahui suhunya? Loh, jenengan atau teman-teman kan sudah pakai potensio. Sekali-kali kan teknis itu pasti lihat potensionya di sini nih toh. Oh kalau 350 derajat arah garisnya di sini, arah jam 3, arah jam 2. Ya udah ikutin seperti itu gitu loh. Jadi makanya justru teknologi terlalu tinggi ya. Ini kalau saya loh ya, minta tahu kalau yang lain. Teknologi terlalu tinggi itu pada saat ada trouble itu malah merepotkan kita sendiri. Kenapa? Kita nggak tahu loh jalurnya kemana, terus komponennya apa. Teknologi terlalu tinggi justru yang sedang-sedang saja, yang istilahnya ya kayak ya bukan saya membanggakan diri dengan produk ini enggak, tapi yang ribbon ini rata-rata teman-teman misalkan ada trouble itu bisa diatasi sendiri. Setidaknya misalkan saya pandu gitu bisa. Oh ya Mas sudah ketemu, udah bisa dipakai lagi. Oh Mas sementara tak copot dulu aja lah IC Atmeganya, kebetulan ada urgent pekerjaan yang harus segera tak selesaikan. Tanpa IC Atmega nanti aja lah kalau udah longgar baru Mas Abi pandu lagi ya. Nah itu kan enak toh, daripada jenengan beli yang kembali lagi nggak tahu istilah ini produk dari seberang sana itu nggak tahu. Biarpun tampilannya mewah ya, biarpun tampilannya mewah tapi rusak yo repot gitu loh. Kembali lagi kemana gengsi manusianya, ingin tampilan mewah atau ingin fungsinya. Kemingin fungsinya yo pakaian produk sendiri negeri sendiri ya. Saya produksi sudah mulai 2018, bahkan ini anak PKL dulu udah tak jadikan karyawan di tempat saya. Ini juga anak PKL, ngerekruti bocah-bocah ini gitu Mas, menciptakan lapangan kerja buat mereka gitu loh. Blower, solder, MBR, preheater, PSU juga ada. Belum tertulis di sini waktu bikin bikin wallpaper ya. Oh ya, sudah slip ya? Udah slip ya Kang? Nah, udah slip. Zaman dulu sensornya itu harus dijungkirkan toh, harus dijungkirkan. Ini nggak usah dijungkirkan. Ini kalau sudah terpasang sensor, ini cuma cukup diginin kan. Nah, begitu tak goyang gini, ini lihat sudah nggak ada lagi tulisannya SLP atau slipnya sudah nggak ada. Ya, jadi simple banget, cuman colokin 24 volt di sini. Nih, ini 24 volt. Konsumsinya berapa sih Mas pada saat dia mompa panas? Ya. Pada saat mompa panas nanti kelihatan di sini ada konsumsi berapa, itu dia akan naik. Ini belum terpompa, nah ini belum terpompa karena ini belum nyala. Nanti kalau suhunya sudah di bawah 200, dia akan mompa lagi. Jadi tadi saya datang itu barusan aja dia ngeselip, makanya masih ada sisa panas belum terbaca. Nah, begitu nanti dia mompa, coba diperhatikan di situ sebentar lagi dia mompa ya. Tegangan 24, volt. Nah, ini loh, ampere 2, sekian itu loh. Itu ampere solder. 2,4 ampere atau anggapnya 2 amperan lah. 2 amperan. Nah, apalagi kalau misalkan kayak gini nih, ini saya putar ya Kang. Saya putar. Saya naikkan di 455 misalkan Kang. Tak fullkan aja di 455. Terus enak banget iki. Jenengan beli seperti ini di ekspedisi juga nggak terlalu berat. 1 kilo bisa isi 4 atau 5, lebih hemat. 455 Kang, gini ya, 455 ya. Saya tekan ya Kang. Nggak saya tekan dia akan tetap membaca 200. Begitu saya tekan nanti saya tunjukkan ampere pada saat mompa. Nah ini lampu merah nyala ya Kang, ini nyala lampu merah ya, lampu merah nyala dia mompa. Nah konsumsi ampernya berapa? 2 lebih. 2 ampere itu dia mompa loh, itu dia panas kan. Nah dia mompa. Nanti begitu dia udah stabil,
Begitu dia udah stabil di 455, dia akan 2 ampere 0 nafas ya, 2 ampere 0 gitu. Ya toh? Nah, ini sudah 455 Kang. Loh ya toh? Pada saat lampu ini nggak nyala, dia akan 0. Nah, nanti dia naik lagi 2 ampere lagi. Jadi ada nafas. Ini perhatikan di sini ya. Pada saat dia mompa dan pada saat dia nafas nanti ampere turun. Pada saat mompa 2, lebih ya, 2 amperan. Nah, pada saat 0 itu dia nafas, dia turun, redup. Nah, ya toh? Redup. Kemudian dia sebentar lagi dia mompa lagi. Nah, naik lagi kan di 2 lebih loh, naik lagi. Jadi seperti itu memang ya. Bukan tidak stabil, ini ya stabil. Biarpun pada saat jenengan gunakan itu untuk timahnya dideketin ya, sisa-sisa panasnya biarpun pada saat dia turun tetap masih panas. Tetap masih panas. Jadi antara magnet dan gerak itu sebetulnya sudah melebihi ekspektasinya. Dari sisi panasnya itu udah lebih. Biarpun ada redup sesaat gini ya, ini tapi tetap ujung mata saudari lo tetap panas. Gitu loh. Ya. Itu aja ya review solder sensor gerak modulnya yang 3P yang sudah sangat simple banget. Ini tombol saklarnya. Kalau saya tekan mati. Nah, mati. Ini kipasnya. Ini input 24 volt. Jadi nanti Akang cuman masukin 24 volt sini, udah wes saudari bisa dipakai lagi. Ya, terima kasih. Segera tak packing nanti ke Papua ya. Tidak langsung ke Papua sih kayaknya. Tadi pesannya ke Pasuruan dulu, nanti ikut bareng sama yang lain berangkat ke sana. Ya. Selamat siang, di Blitar udah jam 10 lebih 50 menit ya. Semangat hari Sabtu ya, besok hari libur, hari untuk keluarga. Bang Kim masih ready Mas Abi. Apa yang dicari Bang Kim? Untuk seperti ini masih. Itu tadi anak-anak. Memang hanya satu tadi yang tak suruh buatin. Kalau Bang Kim mau, bisa sebentar aja dibuatin. Paling setengah jam bisa ya, ya? Buat ini. Setengah jam selesai ini. Pokoknya udah komponen udah terpasang-pasang gini, sebentar aja. Tinggal ditesin aja. Pasang displaynya, pasang potensio encoder. Encoder masih ya? Tinggal pasang ini aja Bang. Nah ini kan anak-anak juga buat alat tester toh. Nah ini namanya alat tester. Nanti mereka tinggal tancepin gini, tancepin tag gini, kemudian potensionya juga ditancepin ya. Ini bagian potensio bagian display tancepin gini. Terus nanti bagian di sini potensio encodernya ditancepin, ya toh? Dites sudah oke, sudah normal, baru disolder. Maksudnya baru dikasih yang. Kalau ini kan alat testernya aja gitu, kalau ngetes itu enggak. Nah, ini alat testernya, kemudian ini juga alat testernya. Jadi mereka tuh kerja tuh udah model soketan kayak gini dan cepet kan loh. Kalau disolderi kan nanti lambat lah kayak gini loh. Nah, kayak gini loh, Bang. Nah, gitu loh. Jadi begitu sudah oke, fix baru dicabut. Pasanglah yang langsung disolder. Nah, sementara kan nggak disolderin dulu. Untuk apa? Mempercepat pekerjaan. Terserah Bang Kim mau order berapa. Tinggal info ke saya ya. Kalau memang mau order segera aja kabari saya. Soalnya jam 3, jam 4 itu kan kurir pada ngambil. Jangan sampai terlalu sore. Satu kayak gini paling sekitar 100 atau 200 gram. Kalau 1 kilo berarti kan udah isi 4 atau 5 bisa masuk gitu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.